Abang kami ke tempat bacaan terakhir. Izin saya menyampaikan riwayat hidup dari saudara Martinus. Martinus atau dikenal dengan nama panjang Martinus Matius lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1987 yang berusia 37 tahun sebelum ia meninggal, dan merupakan anak dari almarhum Bapak Sesar dan almarhum Ibu Pina Palungan atau sering dikenal dengan Bapak dan Mama Ros. Merupakan anak kedua dari 8 bersaudara yang memiliki satu kakak yaitu Rosmina dan adik-adik yaitu Petrus, Martin, Peter, Lukas, Eli, dan saya Heri. Selama hidup dari lahir sampai saat ini, dia menjalani hidupnya di Sabah dan sebagian besar di kota Keningau. Riwayat pendidikan yang pernah dijalani oleh almarhum yaitu bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bulu Silau, dan selama hidup almarhum sudah banyak sekali melakukan pekerjaan, dan pekerjaan yang paling dia kuasai adalah sebagai seorang welder atau painter, sebagai pengecat. Itu adalah keahlian dia yang dimana-mana pasti akan dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah mengenal dia. Sebagai salah satu pemuda yang tinggal berjiran dengan banyak orang, dia dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam membantu dan menolong orang lain. Dia juga pemuda yang ceria, suka bercanda, dan orang-orang sekitar memanggil dia dengan nama panggilan Tinu atau Tangke. Sedikit kisah inspiratif dari almarhum. Hal terindah yang pernah dia jalani selama hidup adalah setia dan tetap ada dalam panggilan Tuhan, terlebih di gereja Pantekosta Philadelphia Jemaat Keningau. Selama hampir 23 tahun pengabdiannya untuk membersamai atau bersama-sama dari awal sampai akhir hidup. Pada tahun 2015 sampai 2018, Tuhan mempercayakan dia menjadi pengurusi atau ketua belia dan remaja. Menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi dia dan dia mengasihi Tuhan. 23 tahun perjalanannya di gereja Pantekosta Philadelphia ini, dia sungguh menjadi teladan iman buat banyak orang. Salah satunya adalah saya secara pribadi. Selain menjadi abang kandung, dia juga menjadi abang rohani buat saya. Saya boleh mengenal Tuhan karena dia. Saya boleh tahu cara berdoa, cara berpuasa, cara berpakaian sopan saat ke gereja, dan bagaimana cara untuk belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu semua karena dia. Dia menjadi panutan saya di dalam pelayanan, bahkan iman. Tanpa dia, mungkin saya tidak ada satu. Dia mendidik saya dengan baik, dan saya yakin banyak dari kita di sini juga merasakan hal tersebut, karena begitu mengasihi Tuhan. Dari umur 14 tahun sudah mengenal kabar pengantin dengan bimbingan dari ibu gembala sampai akhir hidupnya. Bahkan terakhir dia sempat melayani hari Minggu lalu sebelum dia menutup matanya pada hari Kamis 14 Agustus tahun 2025. Saya yakin juga dia sangat layak untuk dijadikan sebagai panutan dan pejuang iman.
banyak hal yang dilalui bersama-sama di gereja ini, baik dari gereja yang lama sampai gereja saat ini. Dia selalu mengambil bagian untuk semuanya. Bahkan sekarang ada pemuda rumah pastor, dia juga ikut membersamai semuanya. Mungkin sedikit cerita almarhum abang kami ini yang selalu mengingatkan kami ketika kami berada di Indonesia, baik semasa kuliah maupun bekerja, jangan lupa berdoa, ya. Jangan lupa selalu bersyukur. Tiap minggu, tiap bulan dia pasti saya punya kabar. Hanya satu orang ini yang selalu mengingatkan saya kepada Tuhan. Dan sampai kapanpun dia akan menjadi teladan yang baik. Dan bahkan saat saya berada di Indonesia, semua hal tentang gereja dia pasti sampaikan kepada saya. Terakhir sebelum ulang tahun gereja yang ke-24 tahun ini, dia sempat bertanya kepada saya, kamu datangkah? Saya bilang tidak dapat, dia bukan cuti saya. Semua hal, bukan hanya itu, tapi semua hal. Bahkan begitu mengasihi dia kepada sahabat-sahabatnya, sampai semua hal yang terjadi dia saya kasih tahu ke kami. Bahkan waktu almarhum Ibu Hermin waktu lalu, dia juga sempat bilang ke saya, kalau ada waktu lawatlah Ibu Hermin, karena waktu itu di Jakarta. Saya yakin dan percaya itu semua karena hatinya yang tulus mengasihi kita semua di sini. Dan saya percaya bahwa dia juga layak untuk dikasihi, karena sampai akhir hidupnya pun dia tetap masih setia dan masih bertahan di dalam panggilan Tuhan. Mungkin kalimat terakhir dari saya sebagai perwakilan keluarga dan sebagai perwakilan dari almarhum abang kami ini, kami memohon maaf jika selama hidup almarhum dia mempunyai salah, baik dari kata-katanya, perilakunya. Kami sekeluarga memohon maaf untuk semuanya, dan juga berterima kasih untuk semua yang sudah membantu dan selalu menopang doa untuk kami semua. Dan